Hai bro, dari mana kabar Kapi? Udah lama banget gua gak upload video dan ya siapa yang nyariin juga. Kesibukan gua setelah lulus yaitu bekerja. Ya alhamdulillah setelah lulus gua dapat pekerjaan. Dan untuk membahas soal pekerjaan kayaknya gua bakal bahas di lain waktu. Itu pun kalau gak males. Karena kali ini gua bakal ngelanjutin video tutorial yang sudah lama terpendam, yaitu video tutorial Photoshop yang cuma sampai 2 episode kemarin. Ya menyedihkan sekali ya. Report sama lighting sampai berdebu nih. Mungkin gua agak tampil lama-lama, jadi kita langsung ke video tutorialnya. Oke, gua mau ngejelasin gimana caranya menggunakan seleksi atau apa namanya, select, kayak semacam masking lah kayak gitu. Jadi sebelumnya gua bakal nampilin Photoshop kayak gini, kalian bisa buka juga. Mungkin tampilan gua berbeda karena di sini gua menggunakan Photoshop CC ya, atau kalian bisa ada yang menggunakan di bawah ini, itu juga gak masalah sebenarnya. Toolsnya cuma gua pindah ke kiri atau ke kanan. Ini seharusnya kan seperti ini di kanan, tapi gua cuma pindah kayak gini sih ya, tergantung senyaman kalian. Misalkan kalian lebih nyaman di kiri, gua kalian taruh di kiri. Kalau kalian nyaman di kanan ya kalian taruh di kanan, terserah kalian. Oke, kita lanjut. Di sini gua mau jelasin gimana caranya menggunakan seleksi. Yang akan gue jelasin nanti ada 3. Sebenarnya ada 4, cuma yang satu ini jarang gua pakai. Yang pertama gua kenalin dulu seleksinya, itu ada seleksi yang bentuknya kotak gini. Jadi kalian bisa cek di tools, atau kalian punya kalian di kiri, kalian bisa cek. Namanya rectangular marquee tools kayak gini, sama elliptical. Ya cuma beda bentuk doang sih. Yang sering gue pakai 2 ini sebenarnya. Gimana cara menggunakannya? Kita bisa cek kalau kita tahan. Di situ ada M, jadi shortcutnya itu M. Kalian bisa tekan M, misalkan ada seleksi, gue tekan M ya. Nah, itu jadi seleksi. Cara menggunakannya adalah ketika kalian sudah mengklik ini, kalian bisa gunakan klik, tahan, dan tarik. Nah, dan ini adalah seleksi yang kalian gunakan. Yang kalian pilih adalah kotak yang garisnya titik-titik ini. Nah, caranya menghilangkannya gimana? Cara menghilangkan seleksi, misalkan kita gak jadi untuk menyeleksi sebuah objek yang ada di gambar kalian, kalian bisa tekan Ctrl D. Nah, seleksinya bakal hilang gitu. Untuk menambahkan lagi gimana? Misalkan bukan cuma satu kotak gitu seleksinya. Kalian bisa klik dulu, bikin seleksi kayak tadi, tinggal klik dan tarik. Dan kalian tekan shift. Nah, kursor kalian akan ada tanda plus kayak gitu. Kalian bisa bikin seleksi baru di sampingnya atau di mananya gitu. Misalkan gini, gua mau tambahin seleksi di bagian sini. Di sini, dan di sini. Nah, kayak gitu. Jadi seleksinya udah ketambah. Untuk mengurangi juga ada caranya. Caranya itu tekan ALT. ALT. Nah, dia akan ada di kursor kalian. Kalau kalian lihat, ada gak kelihatan ya kira-kira? Itu akan ada tanda min-nya. Min. Nanti kalian bisa kurangi seleksi yang kalian udah pilih tadi. Misalkan kayak gini. Klik dan tarik. Klik tarik. Nah, klik tarik. Nah, udah kayak gitu. Jadi seleksinya udah dikurangi. Untuk menghilangkan lagi kita tekan Ctrl D. Kayak gitu ya, kira-kira paham. Untuk menambah tekan Shift. Untuk mengurangi tekan ALT. Jadi tekan ALT. Nah, kayak gitu. Untuk memindahkan, jadi ketika kalian udah bikin seleksi kayak gini, kalian mau pindahin, kalian bisa langsung pindahin tanpa menggunakan V. Kan biasanya V itu untuk tools untuk move ya, pakai ini. Tapi nggak perlu pakai ini, kalian langsung klik di tengahnya ini, hasil seleksi kalian bisa langsung pindah seperti ini. Ya kayak gitu, kira-kira kayak gitu. Jadi gampang ya, kalian bisa gunain seleksi ini. Kalau kalian mau mengubah, kalian bisa klik kanan di sini akan kalian bisa mengubah bentuknya jadi lingkaran. Ini yang bentuknya lingkaran, jadi ya terserah kalian mau pakai seleksi yang kayak gimana. Oke, yang selanjutnya adalah lasso tools. Lasso tools di sini itu bisa kalian tekan L. Jadi ada 3 di sini. Kalau kita klik kanan ada 3 macam, tapi yang sering gue pakai yaitu yang lasso ini, yang paling atas. Jadi kalian bisa tekan L dan caranya sama kayak tadi.
seleksinya, tinggal klik dan tarik. Tapi bedanya kalau di lasso ini kalian harus ngegambar bentuk seleksinya. Jadi kalian harus bikin sendiri bentuknya gitu. Biasanya kalau tools ini tuh gua pakai buat gambar rumput. Gambar rumput tuh bisa pakai ini misalkan kayak gini. Contoh nih ya, contoh. Nah, itu bisa pakai lasso tools. Lasso tools ini ya cuma lebih fleksibel aja sih ketika misalkan kita mau mengubah sebuah gambar. Misalkan kita udah gambar gini 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 gambar thread, kita mau ngubah di bagian ini aja, di yang di tengah aja. Jadi kita bisa langsung gunain lasso tools sesuai bentuknya, udah pindah. Tapi kalau untuk memindah yang seperti tadi, kalau untuk memindahkan seleksi itu kalian misalkan kalian di lasso tools, kalian bisa langsung pindah seleksi hasil seleksinya. Tapi kalau untuk memindahkan objek yang udah kalian pilih, kalian tekan V dan kalian pindahkan. Dan Ctrl D lagi untuk menghilangkan. Udah kayak gitu. Jadi gampang banget untuk menggunakan lasso tools ini. Ya misalkan yang gue contohin tadi yaitu ya bikin rumput atau bikin apalah sebuah objek gitu, itu juga bisa membuat mewarnai sebuah objek kayak gitu. Ini berguna banget kalau kalian nanti belajar ngegambar. Nah kayak gini nih, misalkan gue contohin lagi ya. Nah kayak gitu misalkan. Nah kan gampang kan, jadinya cepet gitu kalau mau pakai lasso tools untuk bikin sebuah objek. Terus ada sebenarnya namanya magic tools. Tapi gue jarang banget pakai magic tools ini karena kan dia mengikuti sesuai warna yang dipilih, atau misalkan kayak gini nih. Ini warna kuning nih, gue pakai magic tools, gue klik, ya udah yang keklik adalah warna kuningnya. Ada juga yang apa ini magic warp, gue lupa. Tapi intinya kalau magic tools yang itu dia memilih. Oh, kalau yang quick select ini dia milih dulu, misalkan ditarik dulu ada berapa banyak yang harus diseleksi gitu. Tapi kalau magic yang di bawah, yang magic ini, yang seleksi yang ini, itu dia langsung memilih warna yang paling dominan, yang paling solid lah gitu. Kayak gini. Biasanya ini lebih sering dipakai di editing sih, tapi kita kan bicara gambar di sini. Ya bisa juga sebenarnya buat gambar, cuma gue jarang pakai kalau magic yang ini, seleksi yang bagian ini. Kita lanjut ke yang terakhir yaitu pen tool. Pen tool di sini gua pakai biasanya kalau mau bikin apa ya? Kalau ngewarnai objek gitu. Misalkan eh dia butuh apa ya, bentuk yang akurat gitu-gitu, bisa pakai pen tool ini. Tapi gua jelasin dulu gimana caranya. Caranya kita pilih pen tool. Shortcutnya itu P. P di sini kalian bisa tekan P. Setelah udah tekan P, kalian klik dulu untuk pertama, titik utama atau titik pertama yang akan apa ya, yang akan kalian mulai. Misalkan di sini kita klik, jadi bakal ada kotak kecil biru di sini, ini titik di sini. Selanjutnya untuk melanjutkan bentuk seleksinya kalian klik misalkan di sini, klik lagi. Kalau klik aja dia bakal membuat garis lurus seperti ini, tapi kalau misalkan kalian klik dan tarik, dia bakal bikin sebuah lengkungan yang itu bakal smooth banget. Terus kalau misalkan kalian lanjutkan lagi ke titik selanjutnya dan ditarik lagi, dia garisnya bakal lebih smooth kayak gini. Nah, untuk membuat garis lurus seperti yang gue katain tadi, kita tinggal klik aja untuk membuat garis lurus kayak gitu. Nah, untuk membuat seleksinya kok gak ada garis titik putus-putus kayak tadi? Caranya yaitu tinggal kalian sambungin nih. Misalkan ini titik terakhir sama ini yang titik awal tadi yang kita buat tadi. Kita tinggal sambung ini, thread. Salah. Nah, dia akan berbentuk tapi belum ada seleksinya ya. Caranya yaitu tekan Ctrl Enter. Nah, seleksinya bakal kelihatan. Tapi kalau kalian lihat, seleksinya itu ada di tengah di sini, tapi ada juga yang di pinggir di sini kan. Nah, artinya yang diseleksi adalah bagian luarnya, bukan bagian dalamnya. Nah, kalau misalkan gua blok ya, misalkan gua blok nih pakai warna, pakai kuas aja biar gampang. Nah, yang dipilih itu bagian luarnya. Cara mengubahnya gimana? Nah, cara mengubahnya adalah tekan Ctrl Shift I.
Nah, hilang kan seleksi yang di luar tadi hilang, jadi yang hasil seleksinya pindah ke bagian dalam. Kayak gitu. Nih kalau misalkan gua brush, jadi yang kepilih bagian dalamnya. Caranya untuk mengubahnya yaitu tinggal tekan, misalkan bikin seleksi lagi, apapun pakai seleksi yang mana aja, itu sama aja. Misalkan untuk mengubah ke luar yaitu tekan Ctrl Shift I, untuk mengubah ke bagian dalam lagi tinggal tekan Ctrl Shift I. Kayak gitu gampang ya. Pen tool ini juga oke, gue contohin ya, mungkin gue contohin gimana misalkan gue mewarnai sebuah objek menggunakan pen tool. Nah, kayak misalkan kayak gini, gue lagi bikin wajah gitu. Nah, gue perlu mewarnai bagian wajah ini dengan akurat, gak bisa yang dia harus yang kelewat-kelewat gitu. Bentar. Oke, misalkan gak bisa yang gerigi-gerigi kayak gini gitu. Jadi dia harus rapi banget, itu bisa pakai pen tool, misalkan kayak gini. Kita klik yang pertama lagi kayak tadi, kita lanjutkan seperti ini. Lanjutkan lagi. Nah, untuk memutus, jadi kan misalkan kalau kita bikin lengkungan seperti ini, dia lengkungannya kayak tadi tuh. Nah, dia gak apa ya, kurang rapi lah. Kalian bisa putus lengkungannya di sini. Jadi kalian sudutnya itu kalian bikin sudut di sini dengan cara tekan Alt, sorry, dan klik. Kalau kalian tekan Alt dan klik titik yang kita buat tadi, dia bakal hilang, cuma tinggal satu apa ya, satu garis lengkung ini gitu. Ini udah diputus di sini. Jadi kalian bisa bikin garis lurus di sini itu. Dia bisa bikin sudut. Oke, kita lanjutin ke bagian sini. Kayak gitu. Tekan Alt lagi untuk memutus. Jadi kita bisa bikin sudut. Kayak gini. Oke. Diputus lagi. Lanjut. Nah, itu kan lengkungannya kalau kita klik lagi kurang pas ya. Jadi kita bisa putus di sini sudutnya. Kita lanjutin seleksinya. Ini kayaknya gak bakal rapi, jadi kita putus lagi. Kayak gini. Nah, kayak gini. Udah jadi seleksinya udah jadi kayak tadi ya. Gua tadi belum jelasin gimana caranya untuk mengubah lengkungannya. Mengubah lengkungannya bisa menggunakan kontrol. Misalkan seleksinya udah jadi, tapi kita pengen ngerubah bentuknya. Jadi kalian tekan kontrol dulu, baru klik dan pindahkan. Nah, kayak gitu. Bisa juga kalian mengubah lengkungannya yang tadi, misalkan lengkungannya kurang tepat lah, kalian bisa tekan yang titik yang panjang ini. Ada tools yang panjang ini, kalian bisa geser, tekan kontrol, lalu kalian geser. Jadi bentuknya bakal berubah kayak gitu. Nah, nih. Kayak gitu ya. Kalian bisa coba-coba, jadi banyak cara sih sebenarnya sih. Untuk menghilangkan tinggal kalian klik aja. Kalau misalkan ada sudut yang pengen kalian hilangkan, jadi misalkan di tempat ini nih butuh garis yang lurus, kalian tinggal klik aja. Nah, kalau sebelum kalian klik tuh ada di kursor kita itu ada tanda minnya, ada tanda min. Jadi kalian tinggal klik, dia bakal jadi garis lurus kayak gini. Nah, kayak gitu. Nah, misalkan objeknya udah jadi, kayak kita ulangi contoh yang tadi yaitu tekan Ctrl Enter. Seleksinya ada di luar, jadi kita pindahkan ke dalam, jadi Ctrl Shift I dan kita blok. Udah. Jadi bentuknya udah selesai kayak gini, sesuai bentuk yang kita arahkan di sketsa kayak gitu. Kayak gitu ya kira-kira ya. Untuk seleksi itu aja mungkin. Jadi mungkin ada yang kelewat, silahkan komen atau ya kasih masukan lah di video gua. Jadi misalkan ada yang kelewat tentang seleksi bisa tanya-tanya. Itu aja untuk video kali ini ya, mungkin gua gak bakal bikin video yang lama-lama biar ngeditnya cepet, dan ya semoga gua bisa update lebih sering lagi karena ya alhamdulillah cukup sibuk. Jadi ya semoga sempat tetap edit video dan bikin-bikin tutorial ataupun apalah tentang video di YouTube. Pokoknya itulah anjir. Gua aja saking lamanya gak bikin video. Jadi
kaku jadinya. Ya itu mungkin itu dah itu kan. Ya udah itu mungkin kan. Ya udah itu ya udah mungkin itu aja. Gua Rama, sampai jumpa.